Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat ya. Tentu pemirsa sedang menjalankan ibadah puasa ya. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Baik, banyak juga yang meminta kepada saya, bagaimanakah puasa bagi orang yang diabetes? Apa yang harus dijaga ya? Baik, sebagai ahli gizi saya akan menyampaikan kepada pemirsa panduan bagi pemirsa untuk yang menderita diabetes dalam menjalankan ibadah puasa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Rosehan ya, karena subscribe itu gratis pemirsa dan memberikan motivasi kepada saya untuk selalu memberikan info-info gizi ya. Dan jangan lupa dibagikan, di share ya kepada keluarga Anda, teman-teman Anda, mungkin di antara keluarga ada yang menderita diabetes, agar mereka juga mengetahui info-info tentang makanan yang mesti dijaga selama menjalankan ibadah puasa. Oke, berpuasa merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam ya, dimana di seluruh dunia kita semua melaksanakan ibadah puasa. Namun dalam melaksanakan puasa, penderita diabetes juga harus benar-benar melakukan persiapan ya sebelum menjalankan puasa, agar tidak mengalami komplikasi yang membahayakan bagi kesehatan. Dalam proses metabolisme jangan sampai terganggu ya pemirsa ya. Nah kemudian kita berharap memang agar tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu pemirsa dalam menjalankan puasa. Nah pada prinsipnya penderita diabetes itu boleh melakukan ibadah puasa asal ya kadar gula darahnya terkontrol pemirsa ya, asal darahnya kontrol dan tidak memiliki komplikasi yang serius ya, misalnya seperti penyakit jantung atau ginjal. Nah ini kita tidak rekomendasikan. Sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter ya, apakah Bapak Ibu bisa menjalankan puasa. Sepanjang gula darah Anda terkontrol, Anda boleh melakukan puasa. Karena bagi penderita diabetes, pengaturan pola makan ya, aktivitas fisik dan jadwal minum obat itu penting ya, untuk diperhatikan selama berpuasa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hipoglikemia atau turun drastisnya kadar gula darah, dimana ini juga berbahaya ya, dan justru bisa juga terjadi hiperglikemia. Jadi gejala yang dirasakan itu bisa berupa sakit kepala ya, pusing, kemudian juga kadang-kadang haus serius, kejang dan lain-lain. Oleh karena itu Anda perlu mengontrol. Nah bagaimanakah tips berpuasa bagi Anda yang mau menjalankan puasa? Pertama adalah jangan lewatkan makan sahur ya. Ini sering nih banyak yang tidak makan sahur ya. Saya anjurkan bagi penderita diabetes jangan sampai Anda tidak melakukan makan sahur ya. Sarapan itu bisa diganti dengan makan sahur bisa ya. Makan siang bisa diganti dengan berbuka puasa. Dan makan malam bisa diganti dengan salat tarawih ya. Hanya itu saja perubahannya. Saat makan sahur dianjurkan untuk mendekati waktu imsak ya, jangan dengan di awal-awal. Itu tujuannya agar Anda tidak hipoglikemi. Jadi mendekati waktu imsak ya. Jadi asupan makan yang ada dalam tubuh itu membantu dalam menjalankan ibadah puasa ya. Dan sedangkan saat berbuka puasa segeralah penderita diabetes itu segera mungkin untuk berbuka agar kadar gula darah yang ada itu tidak turun terlalu lama ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah menghindari makan yang berlebihan saat sahur dan berbuka puasa ya. Kadang-kadang memang konsumsi makanan yang berlebih itu bisa melonjakkan kadar gula darah ya dan berat badan ya. Meski tubuh lapar, disarankan tidak makan terlalu banyak saat buka puasa ya. Awali dengan takjil mungkin ya, makan kurma ya, lalu konsumsi makanan bergizi seimbang dan porsinya secukupnya. Usahakan menghindari penggunaan karbohidrat sederhana yang banyak ya. Pelan-pelan ya makannya, teratur. Bisa dijadikan paduan tips saya berbuka puasa kemarin ya. Silahkan dibaca lagi oleh pemirsa ya, didengarkan. Nah ini agar penderita diabetes bisa seperti orang biasa bisa menikmati puasa dengan benar ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsumsi bahan makanan yang mengandung serat. Ini penting pemirsa ya. Dengan mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung serat itu akan mampu memperlambat pengosongan lambung ya,
dan memberi efek rasa kenyang bagi penderita diabetes ya. Makanan yang berserat itu bisa diambil atau dinikmati seperti nasi merah ya, gandum, jagung, sayur dan buah-buahan ya. Kemudian dianjurkan dikonsumsi saat makan sahur. Itu sangat penting ya. Kandungan bahan makanan tersebut sebaiknya diperbanyak saat Anda makan sahur ya. Ini agar menjaga stabilitas gula darah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menghindari goreng-gorengan pemirsa ya, dan makanan yang manis-manis ya. Jadi menghindari gorengan ini agar tidak terjadi penimbunan lemak ya pada tubuh, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan juga ya, makanan yang terlalu manis itu kadar gula darah menjadi naik ya. Selain itu, penderita diabetes juga disarankan untuk tidak mengkonsumsi bahan makanan yang terlalu manis untuk menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Makanan-makanan tertentu ya yang kaya akan glukosa ya, yang dari kue-kue, jajan-jajan ya, kalau bisa kan mungkin lihat ya di pasar-pasar itu ya, di takjil itu banyak dijual bahan makanan yang mengandung yang manis-manis, dan bagi Anda yang diabetes waspada ya, karena akan meningkatkan kadar gula darah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Berikutnya adalah mengkonsumsi air putih yang cukup ya. Kita dianjurkan 8 gelas kemarin ya. Saat kita bangun tidur 1 gelas, saat kita bersahur 1 gelas ya, saat berbuka, kemudian mau saat maghrib ya, saat isya, saat tarawih, mau tidur juga ya. Jadi 8 gelas ini terpenuhi dan kita tidak dehidrasi ya. Nah, konsumsi air putih itu lebih dianjurkan ketimbang minum yang manis-manis ya. Jadi air putih lebih bagus. Jangan malah air teh. Ini malah meningkatkan gula darah ibu-ibu atau bapak-bapak yang diabetes. Waspada ya, karena bisa melonjak gula darahnya. Nah, itu yang berikutnya ya. Selanjutnya adalah periksalah gula darah itu secara teratur ya. Ini penting agar gula darah Anda itu terkontrol ya, bisa didiamkan selama 2-4 kali sehari ya. Bisa setelah sahur, selama berpuasa ya, atau setelah berbuka puasa, agar Anda bisa mengontrol posisi kadar gula darah Anda. Ini penting ya. Hal ini juga menghindari terjadinya hipoglikemi ataupun hiperglikemi. Dan jika kadar gula darah Anda kurang dari 70 mg per dl atau lebih dari 300 mg per dl, dianjurkan untuk membatalkan puasa ya. Yang diingat ya pemirsa ya, kan bisa menggunakan alat ya, bisa dites sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah rutin berolahraga ya. Ternyata dengan berolahraga itu mampu menjaga kebugaran ya, dan asal jangan berlebih ya. Bagi penderita diabetes, aktivitas fisik ya yang berlebihan dapat menyebabkan hipoglikemi. Jadi jangan juga terlalu berlebih olahraganya ya. Jadi penting misalnya bisa dilakukan misalnya saat tarawih, dilakukan berbuka puasa itu jadikan sebagai salah satu bentuk olahraga ya, di tarawih ya, sujud ya, berdiri itu kan olahraga juga ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah konsumsi obat sesuai dengan petunjuk dokter. Ini penting ya. Di samping Anda menjaga pola makan, Anda juga menjaga konsumsi obat. Dalam mengkonsumsi obat, Anda harus lakukan atas petunjuk dari dokter ya, agar Anda bisa terkontrol tekanan darahnya. Oke, penderita diabetes bisa berpuasa asal menjaga apa-apa yang sudah saya sampaikan ya. Semoga puasa Anda menjadi lancar dan tidak mengalami masalah asal menjaga pola makan. Oke, demikian tips bagi penderita diabetes dalam berpuasa. Semoga mendapatkan amal pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tips yang dari saya ya. Oke, jangan lupa di-subscribe, dibagikan kepada teman-teman Anda semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.